yang hadir hari ini, malam ini, menyempatkan waktunya. Karena bagi kita yang menghargai waktu adalah menghargai dirinya sendiri. Jadi terima kasih buat kawan-kawan atas kesempatan dan waktunya untuk hadir di diskusi dengan tema hari ini Jumat 13 Maret 2020, Omnibus Law untuk apa? Tapi sebelumnya terima kasih juga kepada Literasi Kopi. Bisa kasih aplaus buat Literasi Kopi yang masih konsisten dalam garis-garis perjuangan dan soal keadilan untuk rakyat. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita sudah membatasi, nanti kita akan selesai karena nanti aku yakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang liar nanti ini ya. Saking banyaknya liar nanti ini nggak bisa nah kita batasi, nggak apa-apa ya teman-teman, kita batasi sampai jam 10 nanti. Silakan bertanya apa saja, nanti saya fasilitasi. Oke, langsung saja. Tema kita Omnibus Law untuk apa? Hari ini seperti yang teman-teman ketahui, Omnibus Law itu sekedar saya untuk memberi pemantik bahwa Omnibus Law ini kayak, jadi gini, asal omnibus, sebenarnya omnibus ya. Karena dia bahasa Inggris, dia omnibus law. Omni itu besar, bus itu bus. Jadi gimana bus yang besar itu bisa jalan, yang di dalamnya adalah undang-undang. Jadi mau didapat 79 undang-undang mau dijadikan satu. Jadi ketika kita bicara soal omnibus atau bus ini, bus ini, dari mana ke mana nanti ini kan gitu. Undang-undang RUU Omnibus Law ini mau dibuat, arahnya kemana, nanti kita diskusikan bersama-sama. Telah hadir, untuk sekedar refleksi juga bahwa tanggal 23 Maret ya kalau nggak salah akan paripurna pertama terkait Omnibus Law ini. Yang perlu kita kritisi juga memang berapa pasal, 2000 pasal, skip 2000 pasal sekian, itu akan sulit kita menganalisanya karena memang sengaja dibuat kayak gitu supaya masyarakat kita diam karena membosankan kita membaca undang-undang. Saya sendiri Barita, perkenalkan saya Barita, saya juga alumni Fakultas Hukum, alergi juga lihat pasal-pasal ini kan, sengaja dibuat banyak-banyak rupanya supaya tidak supaya sengaja kita tidak membahas ini. Telah hadir di tengah-tengah kita pertama Bang Ari Bukari dari Walhi Sumut, yang kedua aktivis senior nih Bang Pahala Napitupulu dari SBC 92. Kita sengaja undang yang kompeten di bidangnya, dan ini teman kita dari Fakultas Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum USU, Christian Hutayan. Nanti sengaja kita bagi sektornya, apakah Omnibus Law ini untuk apa, kan temanya kita bagi sektor. Ternyata ini juga kena dalam multisektor ya. Hari ini kita bagi dalam sektor, nanti kepentingan apa kepentingan pemerintah dalam lingkungan nanti akan dipandu oleh dipaparkan oleh Bang Ari dari Walhi Sumut. Dalam sektor buruh atau apa kan, karena undang-undang cilaka ini, cipta lapangan kerja ya kan, memang jadi cilaka memang ketika ini disahkan atau ditetapkan. Dan ada nanti terkaitannya apa sih gerak mahasiswa ini, penting nggak apa soal kritik terhadap Omnibus Law ini, nanti akan dibahas sama Christian. Mungkin dengan tanpa banyak mukadimah, kita langsung mulai dari Bang Pahala dulu, karena sektor buruh ini memang lebih banyak dibicarakan karena udah demo di mana-mana seluruh Indonesia nih Bang. Ya, waktu dan tempat silakan Bang, misalnya. Oke, baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Lalu gak usah lagi lah memperkenalkan diri ya, masih ya.
Ya, saya kenalkan ya. Saya Pahala Napi Tupulu, mungkin ada yang baru ketemu tapi kayaknya sudah biasa saya ketemu nih. Dan saya terima kasih adik-adik saya ada di sini. Jujur aja, saya begitu lihat tadi mereka ini di sini, ya ini bakal bahaya ini. Hadir pula lagi si Manaik sama si Haryadi. Ya. Nah, tapi nggak ada yang perlu ditakutkan dan dibahayakan. Semua kita bahas hari ini. Kedua, bahwa saya sudah berkeluarga. Saya menjadi aktivis mulai tahun 79. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Sumatera Utara dan pernah sebagai aparatur negara petugas ya. Pernah juga di BUMN. Tetapi berkat doa kawan-kawan saya dipecat ya. Ya kan kawan-kawan aktivis waktu itu zaman Soeharto kan tak suka dengan kita-kita. Berdoa si Pahala dipecat aja dari dalam biar terus bergabung sama kita kan gitu kan. Benar dipecat. Dan saya punya anak dua. Yang pertama laki-laki sudah berumur 32, sudah berkeluarga, namanya Bani Praseto. Kalau dipanjangkan Batak Nias Putra Rio asli Toba. Lahir di Pekanbaru ya. Lalu juga alumni dari Fakultas Hukum. Jurusan perburuhan. Tamatnya pun saya sudah lupa. Tampuk tahun 2007. Ini hari kerja di Otoritas Jasa Keuangan OJK. Yang kedua perempuan dari Visipol. Ya ini anak Visipol di sini. Namanya Melati Elizabeth. Melati ini tahu kalau disambu nih Melati ini ada kepanjangannya nih. Melawan langsung tikam. Tapi tidak, dia Medan Pahala Yulewati sudah berkeluarga dengan marga Tobing, anak dua ada di Riau. Itu sekedar informasi. Dan saya tinggal di Sarirejo. Jadi kalau ribut-ribut di Sarirejo, bukan saya, kan banyak yang bilang, oh itu si Pahala itu aktivis buruh. Terus dia melakukan agitasi dan memprovokasi warga Sarirejo. Dia tinggal di Setiabudi. Ini fakta ini, Bang Barita. Jadi enggak seperti itu. Saya memang warga Sarirejo, mereka ini tahu. Dan kantor kami SBC ada di Sarirejo. Ada tanah salah ukur di situ. Jadi kami buat kantornya di situ. Itulah sekedar perkenalan. Lalu pertemuan kita ini singkat. Jadi kita tidak bahas pasal per pasal ya, Bang Barita, Bang Buhari, Bang Utayan ya. Tapi saya mau berangkat dulu dari sisi semantik dan etimologi. Kenapa SBC 92 pada awalnya seperti diam? Saya katakan kepada mereka, kami hati-hati dalam melakukan tindakan atau melakukan reaksi terhadap sikap-sikap pemerintah karena penuh dengan siasat yang kita hadapi dalam pemahaman kami. Secara semantik dan etimologi bahwa Omnibus Law, jika dilihat kamus hukum, omnibus berarti segala atau satu, law hukum. Tapi secara verbal bahwa Omnibus Law pada prinsipnya adalah penggabungan atau penyatuan atau penyederhanaan dari beberapa yang undang-undang yang tumpang tindih. Itu dah dalam benak kami pada ketika itu. Maka saya katakan sama kawan-kawan, sama Jul, saya bilang, tunggu dulu Bang. Dalam pemahaman kita secara semantik dan etimologi, tidak ada perubahan undang-undang. Penyederhanaan ya. Dari banyaknya undang-undang yang tumpang tindih. Misal, Deperindak telah menyetujui mengeluarkan izin investasi terhadap satu perusahaan. Tapi harus keluar lagi izin dari Bapepam. Tumpang tindih toh. Ada undang-undang Bapepam, ada undang-undang. Jadi memang dalam pemahaman kita waktu itu adalah secara semantik dan etimologi adalah penyederhanaan dari beberapa undang-undang yang tumpang tindih. Lalu berkembanglah keadaan. Kami mulai melihat, loh ini apa?
ribut-ribut, kita pun mulai melihat, kita diundang sana sini, bahkan diundang pertemuan Fitcon dengan pemerintah pusat di Polda. Sama halnya jawaban kita. Ternyata Omnibus Law ini bukan menyederhanakan undang-undang, tapi membentuk undang-undang baru kecenderungannya. Dan undang-undang itu membuat suasana semakin kacau. Ada 31 klaster Omnibus Law. Perpajakan, agraria, lingkungan hidup, perburuhan, banyak lagi. Pertanian, 31 klaster. Dalam bayangan kami, dalam benak kami, menyatukan 2 atau 3 undang-undang saja tidak gampang. Bagaimana menyatukan 79 undang-undang? Kalau saya dapat informasi sekitar 300 sekian undang-undang, termasuk kepada turunan-turunannya. Nah, bagaimana pula itu kalau menyatukan itu? Nah, dalam keterbatasan kami memahami hukum, jadi maaf, 1000 kali maaf ya, kawan-kawan dari Fakultas Hukum, jujur kami tidak mau berlebih. Kami dari gerakan buruh ini kan, ya rata-rata kan non-akademis, ya kan? Di seluruh Indonesia barangkali beberapa aja orang yang akademis, dan tidak semua juga Bang Barita dari Fakultas Hukum. Jadi saya pun dari Fakultas Ekonomi. Jadi kalaupun kami tidak dalam kali memahami persoalan ini secara hukum, cuman kami mengambil beberapa titik-titik, beberapa pasal yang kami anggap bisa merampas masa depan kami. Itu kira-kira Bang Bukhari, supaya kita paham sampai di situ. Lalu akhirnya terbitlah draft. Sebenarnya waktu itu